Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bercahaya di Dalam Gelap. Kita akan buka firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Kalau saya boleh tanya sama saudara, bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu orang Kristen atau bukan? Caranya gimana? Apakah dengan kita melihat apa yang dia pakai? Misalkan apakah dia pakai kalung salib? Ataukah mungkin dia pakai anting salib? Atau mungkin orang yang mengenal Tuhan, mengenal Kristus, ketika ditanya apa kabar, selalu jawabannya shalom, luar biasa. Kalau ditanya gimana keadaan kamu, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Apakah seperti itu? Kita bisa membedakan orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan? Ataukah ketika kita ketemu sama orang, walaupun orang itu belum ngomong dia ini kenal Tuhan atau gak kenal Tuhan, kita bisa lihat dari cara dia membawa diri, cara dia berbicara, cara dia melakukan transaksi bisnis misalkan. Saudara perlu tahu bahwa orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia. Karena orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah kenal Tuhan, itu mempunyai terang di dalam dirinya. Sementara orang yang belum kenal Tuhan, itu di dalam kehidupannya tidak ada terang, yang ada hanya kegelapan. Karena itu jangan sampai kita ketika ketemu orang, gak bisa dibedain ini orang Kristen apa orang dunia. Jangan sampai kalau orang dunia itu pendosa, kita orang Kristen juga sama pendosa. Harusnya kalau orang dunia pendosa, kita orang Kristen kenal Tuhan harus jadi pendoa. Kita yang mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan ini. Jangan kalau orang dunia pemarah, dikit-dikit apa marah, dikit-dikit marah. Tapi orang Kristen, orang kenal Tuhan harusnya jadi peramah. Jangan sampai orang dunia ucapan kata-katanya kasar. Orang Kristen harusnya ucapannya ucapan yang penuh dengan kasih. Ada seorang yang dia ini baru bertobat, dulunya ngomongnya kasar banget. Mohon maaf kalau mengumpat bilangnya gini, dasar kamu anjing. Waduh, kasar banget. Tapi ketika sudah jadi orang Kristen, ketika mengumpat sama orang dia bilang dasar kamu gogok. Kelihatannya lebih lembut ya, tapi bukan seperti itu yang kita mau. Harusnya orang dunia dengan orang Kristen itu beda. Kalau orang dunia ngomong kasar, ucapan kita harus penuh kasih. Karena pengikut Kristus itu dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Dia adalah terang. Dan ketika kita hidup di dalam Dia, kita juga harus memiliki terang. Kalau orang dunia nyopet, kita nyolong, apa bedanya? Tapi hari ini kita mau lihat dan diingatkan kembali bahwa di dalam hidup kita, ini terutama kalau kita lihat simbol di gereja mula-mula. Kita kan tahu ya orang Kristen ini simbolnya salib. Tapi ternyata di zaman gereja mula-mula simbol kekristenan bukan salib saudara. Tapi gambar ini, gambar ikan. Jadi kalau ada orang Kristen ketemu dengan orang Kristen kan dulu diburu ya. Jadi kode secret code-nya itu dia gambar ikan. Ikan ini disebut sebagai iktus. Dalam bahasa Yunani, iktus ini artinya Yesus Kristus, Tuhan dan anak Allah singkatannya. Tapi simbol ikan ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita,
Kita harus sama menjadi seperti ikan yang ada di laut tetapi tidak menjadi asin. Dulu saya waktu masih SD saya pikir ikan asin itu adalah ikan yang diambil dari laut, kemudian ditangkap, dikeringkan lalu dijual. Saya pikir ikan asin itu udah asin dari awalnya. Tapi ternyata ikan asin itu ditangkap, dijemur lalu dikasih garam. Karena tidak ada ikan yang sudah asin dari sananya karena dia hidup di laut. Dan inilah yang menjadi peringatan buat kita. Kita boleh tinggal di dunia, tapi sikap kita, cara berpikir kita tidak boleh serupa dengan dunia. Saudara harus tahu bahwa di tiap generasi Tuhan memilih orang yang berkenan kepadanya yang berbeda dengan dunia. Kita lihat Yosua, kita lihat Kaleb, meskipun ada 12 pengintai termasuk mereka di dalamnya, 10 orang bilang bahwa tanah Kanaan itu tanah yang buruk, ada raksasanya. Tapi Tuhan melihat ada 2 orang ini yang memiliki pandangan yang berbeda. Kalau kita lihat Daniel tinggal di tempat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi Daniel ditemukan Tuhan di generasinya menjadi orang yang bercahaya di dalam kegelapan. Begitu juga Yusuf dan masih banyak tokoh di Alkitab lain yang menunjukkan bahwa ketika dia punya Tuhan, hidupnya berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat ada seorang tokoh di dalam Alkitab namanya Henoh. Henoh ini juga ditemukan oleh Tuhan berbeda dengan dunianya. Siapakah Henoh? Henoh ini adalah keturunan ke-6 dari Adam yang melahirkan Set. Set melahirkan Enos. Enos melahirkan Kenan. Kenan melahirkan Mahalael. Mahalael melahirkan Yared. Dan Yared melahirkan Henoh. Di dalam Alkitab ini, Alkitab tidak banyak mencatat tentang Henoh. Hanya beberapa ayat saja, tidak sampai 10. Beda sama Abraham, beda sama Yusuf. Tapi di dalam kehidupannya yang singkat, padat, jelas, dan manis ini, kita bisa menemukan bahwa Henoh memiliki teladan yang luar biasa yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan bacakan buat saudara ayat di dalam firman Tuhan, Kejadian 21 ayat 24. Ini adalah ayat terpanjang di Alkitab yang bercerita tentang Henoh. Dikatakan oleh Alkitab, setelah Henoh 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saking luar biasanya kehidupan Henoh. Henoh gak pernah mati saudara, tapi diangkat ke sorga, tinggal langsung bersama dengan Tuhan. Dan Henoh ini dicatat menjadi salah satu dari 2 orang yang mengalami kehidupan seperti ini. Henoh adalah orang yang luar biasa. Dan kita akan melihat ada 2 teladan dalam hidup Henoh. Bagaimana dia bisa bercahaya di tengah kegelapan. Bagaimana hidupnya bisa menyenangkan Tuhan. Yang pertama saya lihat ayatnya tadi saya sudah baca, firman Tuhan. Hanya dalam 4 ayat itu disebutkan 2 kali bahwa Henoh hidup bergaul dengan Allah. Artinya kalau kita lihat arti bergaul itu adalah dia berjalan bersama dengan Allah. Diterjemahkan ke bahasa sekarang, dia lifestyle-nya, way of life-nya itu bergaul dengan Tuhan. Artinya ini bukan hanya dilakukan hari Minggu saja atau mungkin di hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat waktunya Bikom, tapi dia melakukannya senantiasa konsisten di hadapan Tuhan. Saya pernah bertanya ketika belajar tentang Henoh ini, kok bisa ya dia ini kenal Tuhan dari mana? Setelah saya melakukan penggalian, ternyata di Kejadian pasal yang ke-5 ditulislah silsilah dari Adam sampai Henoh. Ada banyak teman-teman kita di sini kalau bicara soal silsilah, baca Alkitab langsung dilewat ya. Ini apa? Aduh nggak ngerti. Ini memperanakan ini, umurnya segini, lewat aja.
Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat ternyata di Kejadian pasal yang kelima kita menemukan kunci di mana kenapa Henoh bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Ternyata Henoh ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia melakukannya bersama-sama dengan orang yang sama-sama mengenal Tuhan juga. Kalau saudara lihat ternyata Henoh ini hidup, dan di dalam hidupnya selama sekitar hampir 300 tahun dia itu hidup bersama dengan Adam. Saudara kaget ya, loh bukannya Adam udah mati? Enggak. Kalau saudara baca Kejadian pasal 5, Adam memperanakan Set itu dia nggak langsung mati. Dia masih hidup 930 tahun. Set memperanakan Enos, dan itu juga si Adam masih hidup sampai akhirnya ketika dia memperanakan Henoh, Adam itu masih hidup. Yang saya lihat adalah orang yang bergaul dengan Tuhan ini tidak berjalan sendirian, tetapi dia punya orang-orang yang memperkenalkan dia tentang Tuhan. Saya membayangkan selama kira-kira 300 tahun itu Adam ngobrol apa ya sama Henoh. Mungkin Adam menceritakan kisah bagaimana dia ada di sebuah taman yang indah, di mana semuanya baik, tapi dia menceritakan bagaimana akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan mereka harus hidup di tengah-tengah dunia yang sudah hancur. Kalau saudara lihat Kejadian 5 dikatakan anak Set namanya Enos. Dan di dalam generasinya Enos orang mulai berseru-seru kepada Tuhan. Dan saya lihat di sini ternyata ada teladan iman yang diberikan oleh seorang yang namanya Adam, yang namanya Enos kepada seseorang yang namanya Henoh. Saya mau mengajak setiap dari kita, kalau saudara mau belajar bergaul bersama dengan Tuhan, mari temukan orang-orang yang bisa berjalan dengan saudara, yang bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, yang bisa menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan, baik itu yang terlihat baik ataupun yang buruk. Karena itulah yang akan membuat kita dapat bisa bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki way of life yang benar. Kalau saudara di sini banyak anak muda yang mungkin sudah punya anak, apa yang saudara bincangkan dengan anak saudara? Apakah saudara menceritakan tentang Tuhan? Ataukah anak saudara lebih sering mendengarkan hal-hal yang lain dari teman-temannya? Mari hari ini kita belajar. Kita pertama-tama bergaul dengan Tuhan, banyak baca firman, banyak berdoa. Tapi selain itu, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia secara konsisten ikut Tuhan. Bahkan nama Henoh sendiri artinya adalah dedikasi. Artinya dia memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan. Kalau saya bayangkan ini Tuhan ibaratnya ya. Ini firman, doa, kita berjalan bergaul sama Tuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi, kita bawa kacamatanya Tuhan, cara pandangnya Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan. Dan bukannya kita jadi orang yang kalau hari Minggu bawa Tuhan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sih harinya saya, bukan harinya Tuhan. Karena itu seringkali kita hidup tuh kayak gini ya, maju mundur. Hari Minggu ikut Tuhan, hari Senin ikut teman, hari Selasa ikut perasaan. Hari Rabu Bikom nih, ikut Tuhan lagi. Hari Kamis ikutan keadaan, ikutan perasaan, ikutan kata orang. Hari Minggu ikut Tuhan lagi. Pada akhirnya bukannya maju malah mundur. Atau kalau belang bentong orang Sunda bilangnya, hari ini ikut Tuhan, besok ikut teman, besoknya lagi ikut Tuhan, nanti ikut perasaan. Lama-lama saudara poco-poco itu namanya ya. Bukannya maju di dalam Tuhan. Tapi yang namanya Henoh, dia ini berdedikasi. Dia memberikan seluruh hidupnya mengasihi Tuhan, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan segenap hati. Inilah cara hidup orang yang bercahaya di tengah kegelapan. Daniel saya lihat, dia berdoa sama Tuhan di jam-jam tertentu meskipun harus masuk ke
gua singa, dia tetap berdoa, tetap konsisten saudara. Daud juga berdoa 1 hari 7 kali, berarti tiap 3 jam sekali dia berdoa. Kalau kita lihat bahkan Tuhan Yesus juga konsisten mengikuti, berdedikasi, bergaul bersama dengan Tuhan. Hari ini mari saudara saya ajak setiap dari kita, kalau saudara mau bercahaya di dalam kegelapan, saudara harus menemukan bagaimana saudara bisa membangun habit, kebiasaan untuk punya way of life dengan Tuhan. Saudara harus menemukan cara untuk menemukan teman-teman di komunitas yang benar. Karena saya percaya berjalan dengan Tuhan itu gak bisa sendirian, tapi bisa sama-sama kita belajar mengenal Tuhan. Henokh yang pertama, dia bergaul bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua saya lihat teladan Henokh adalah dia berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 5-6 dikatakan gini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh bukan hanya dia konsisten, tetapi ternyata Henokh juga melakukan apa yang dia mengerti. Kadang kalau soal konsisten tadi ya, ada orang ditelepon, ayo kita dugem. Lalu kita bilang, jangan hari ini dong, hari ini gue bikom dulu, besok aja besok. Kadang kita seperti itu. Tapi buat Henokh bukan hanya dia konsisten, tapi dia melakukan. Bukan hanya dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, seringkali kita menganggap, yang saya tahu dan yang saya lakukan beda-beda dikit gak apa-apa lah. Padahal firman Tuhan katakan ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, artinya mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya melihat iman dengan perbuatan ini harus berjalan beriringan. Kalau iman kita sejati, iman kita mengubah diri kita kepada sebuah perubahan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan berkenan sama kita. Iman adalah tentang siapa Tuhan dari kacamata kita. Tapi perkenanan adalah apa kata Tuhan tentang kita dari kacamatanya Tuhan. Saya ulangi ya, iman adalah apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Tapi perkenanan adalah apa kata Tuhan tentang kita. Ada orang yang dulunya gak kenal Tuhan. Terus dia terima Tuhan, diminta kesaksian sama temennya. Saya bersyukur banget kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya berdosa terus bingung mau ngapain. Tapi puji Tuhan sekarang udah kenal Tuhan Yesus. Ketika saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Lalu saya berdosa lagi, saya minta ampun lagi sama Tuhan Yesus. Saya jatuh lagi dalam dosa, saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh kayak bumper. Kayak seakan-akan ya udahlah kalau kita melakukan dosa jatuh, ini ada betadin nih, ada obatnya. Dan kita tidak membawa diri kita untuk memikirkan, saya untung punya Tuhan, Tuhan untung gak punya saya. Pertanyaan itu harus kita tanyakan saudara, karena ternyata iman yang benar membawa pada pertobatan. Saya mau bilang kalau saudara sekarang masih hidup dalam dosa yang saudara tahu itu salah, tapi saudara tetap melakukannya. Firman Tuhan tadi bilang, engkau adalah pendusta. Engkau adalah orang yang tidak tinggal dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, kebenaran akan membawa kita, menuntun kita kepada pertobatan. Satu ayat yang lebih keras lagi saya bacakan buat saudara. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, ini Tuhan yang bilang, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mengenal Engkau, saudara harus lihat bahwa saudara harus rindu untuk menaati perintah Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan mengasihi kita semua. Tapi apakah ketika kita melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan, Tuhan sayang tetap sama kita, tapi apakah itu menyukakan hati Tuhan? Ibaratnya saya punya anak nih, kalaupun dia nggak nurut, dia tetap anak saya. Kalaupun saya minta tolong, dia nggak lakukan, dia tetap anak saya. Saya tetap mengasihi dia. Tapi ketika dia nurut sama saya disenangkan, saudara. Saya senang ngelihatnya, oh ini anak baik ya, nurut nih sama saya. Saya bisa bayangkan, harusnya Tuhan kalau nungguin Henokh meninggal kan bisa ya. Karena kalau Henokh meninggal, kenal sama Tuhan, dia akan bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan dalam kedaulatannya memutuskan untuk mengambil Henokh, tidak usah mati dulu, langsung diangkat ke sorga. Saya lihat ini orang benar-benar memiliki perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, kita lihat apakah selama ini kita hanya bilang saya udah beriman. Tapi apakah saudara mau berkenan kepada Tuhan atau tidak? Mari sama-sama ketika saudara baca firman, firman menegur kita, saudara ubahkan kehidupanmu. Ketika firman saudara baca, menguatkan saudara, saudara lakukan itu dalam hidupmu. Dari hal ini saya menemukan 3 hal yang ditemukan, yang diberikan oleh Tuhan kepada Henokh, orang yang bergaul dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saya lihat ternyata orang yang hidupnya bergaul dan berkenan kepada Tuhan, ternyata dalam hidupnya Tuhan menceritakan rencananya dalam hidup Henokh. Saya bacakan ayat di dalam Yudas pasalnya yang pertama ayat 14 sampai 15. Dikatakan oleh firman Tuhan juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henokh ini hidup jauh sebelum Yesus. Henokh hidup kira-kira 6-7 turunan setelah Adam, tapi dia diberikan sama Tuhan pengertian bahwa satu kali dunia ini akan dihakimi, bahwa Tuhan akan satu kali datang untuk kedua kalinya menghakimi seluruh dunia. Jadi Henokh bisa melihat, mengetahui akhir dari dunia karena Tuhan yang telah membukakannya kepada dia. Yang lebih dahsyat lagi ketika saya merenungkan firman Tuhan, selama ini saya pikir penghakiman Tuhan yang diberikan di zamannya Nuh itu baru diumumin untuk Nuh. Tapi ternyata kalau saudara lihat, ternyata Tuhan memberitakan rencananya tentang penghakiman di zaman Nuh kepada Henokh. Kok bisa tahu? Saya gali firman Tuhan, nama anak dari Henokh itu Metusalah. Kalau dibagi ya, kata Metusalah ini terdiri dari satu kata mut, artinya kematian, kemudian salak atau artinya dia datang. Jadi ketika dia berumur 65, dia memberi nama Metusalah, dan Alkitab mencatat setelah umur 65 itu Henokh berjalan bergaul lagi dengan Tuhan. Saya menemukan ternyata nama Metusalah ini artinya kematian datanglah, menunjukkan bahwa saat Metusalah anaknya Henokh mati, maka penghakiman Tuhan akan terjadi. Dan betul kalau saudara ingat Nuh ketika dia menerima banjir besar, di tahun yang sama, di tahun itulah Metusalah meninggal. Jadi jauh sebelum zamannya Nuh, ini Henokh udah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Apakah ini Alkitabiah? Sangat. Karena saya baca di ayat yang lain ada seorang sahabat Allah yang lain. Namanya adalah Abraham. Di Kejadian 18 ayat 17 dia berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku
akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Waktu Tuhan mau menunggang balikan Sodom dan Gomora, tiba-tiba dia mikir, bentar, saya belum cerita nih sama Abraham. Akhirnya dia ngomong sama Abraham dan Abraham bisa menyelamatkan Lot. Maukah saudara ketika saudara bergaul dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, siapa di sini yang mau Tuhan tunjukkan rencananya buat hidup saudara? Ada yang mau? Ketika Tuhan tunjukkan, itu seperti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan lebih dari itu, kita tahu siapa yang bisa kita tolong, kita bantu. Ternyata orang yang hidupnya bergaul dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan menceritakan rencananya di dalam kehidupannya. Yang kedua, saya lihat orang yang hidupnya bergaul dan juga berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga memberkati keturunannya. Kalau saudara pernah ikutan cerdas cermat Alkitab, nama ini pasti keluar. Namanya adalah Metusalah. Siapakah Metusalah? Orang yang umurnya paling panjang di Alkitab. 969 tahun. Siapa bapaknya Metusalah? Bapaknya adalah Henokh. Ini menunjukkan bahwa orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya diberkati. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya diberkati. Metusalah jadi orang yang paling panjang umurnya, dan bukan hanya itu saja. Metusalah adalah orang yang tidak mengalami hukuman banjir besar. Karena Metusalah mati duluan, baru banjirnya datang. Dalam hal ini saya lihat ternyata seringkali kita ketika hidup memusingkan anak kita. Duh, nanti ini sekolahnya gimana, kebutuhannya terkecukupi gak ya, duh nanti jodohnya siapa. Tapi percaya ini, orang yang mengandalkan Tuhan, bergaul sama Tuhan, berkenan pada Tuhan, ketika dia punya anak, Tuhan berjanji keturunan orang yang berkenan kepada dia akan diberkati secara berlimpah. Amin. Karena itu saudara, saya melihat bahkan di zamannya Nuh pun, Nuh keturunan Henokh itu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga tidak putus keturunan pada zamannya Nuh, tapi diperpanjang bahkan sampai pada hari ini. Saya berdoa setiap dari kita memiliki keturunan ilahi, keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang hidupnya menjadi satu tanda bahwa kasih setia Tuhan itu terus bekerja. Yang terakhir, tadi Tuhan memberitakan rencananya, Tuhan memberkati keturunannya, dan ini yang terakhir, Tuhan menetapkan langkahnya. Orang yang hidupnya bergaul dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkahnya. Saya mau mengajak saudara untuk melihat chart ini. Saudara bisa lihat Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalael, Yared, kemudian Henokh, Metusalah. Itu rata-rata umurnya berapa? 900 lebih ya. Dari kacamata dunia, sebetulnya Henokh ini punya usia yang relatif singkat dibandingkan dengan keluarganya yang lain. Tapi kita tahu 365, kemudian Tuhan memutuskan untuk mengangkat Henokh ke surga. Kalau saudara saya tanya, mau punya umur yang mana? 900 tahun atau yang 365 terus diangkat Tuhan ke surga? Mau yang mana saudara? Saya mau umur panjang. Atau saudara lihat ternyata langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan tetapkan. Dan saya lihat memang dari kacamata dunia, hidup Henokh sepertinya lebih singkat. Tapi dari kacamatanya Tuhan, jelas hidup Henokh jauh lebih berbahagia. Ini yang saya lihat, orang yang berkenan, orang yang mengandalkan Tuhan, ketika dia hidup seringkali ada hal-hal yang dari kacamata dunia dianggap, ih kok dia suwe banget ya. Harusnya dapat proyek, harusnya kerjaan itu tuh buat dia. Tapi kok last minute sama Tuhan kayaknya gak dibuka, pintunya ditutup semua. Oh kayaknya ini orang tuh kok kasihan banget ya. Udah melayani Tuhan kok hidupnya kayak gini sih. Tapi ketahuilah Tuhan, ketahuilah saudara, dari sudut matanya Tuhan, cara pandangnya Tuhan,
Sesuatu yang Tuhan tidak izinkan dalam hidupmu, itu Tuhan punya maksud. Dan kalau saya ditanya pertanyaan yang sama, saya mau ambil yang umurnya Henoh, 365, short but sweet, langsung bertemu dengan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama mengingatkan setiap dari diri kita. Apakah saudara ketika Tuhan melihat di dunia ini, di dunia yang begitu bejat, begitu gelap, apakah saudara bisa ditemukan oleh Tuhan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan? Saya berdoa kiranya di tempat ini setiap dari kita bisa konsisten bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai setiap minggu kita ketemu di gereja. Dan saya tahu saudara orang gereja. Tapi jangan sampai orang di luar sana bahkan gak pernah tahu saudara orang gereja. Oh itu anak Tuhan, Sugante anak setan. Duh malu-maluin saudara. Karena itu dimanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita sedang bertransaksi dengan orang, bergaul, apapun yang kita lakukan. Kita punya way of life, hidup bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kita baca, kita lakukan, berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup benar. Dan percayalah orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, Tuhan akan memberitakan rencananya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati keturunannya. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hari ini kalau saudara datang dan saudara merasa, aduh saya gak ngerti ya Tuhan kenapa kerjain ini dalam hidup saya. Percaya, berhenti lihat dari sudut bumi, tapi kita lihat dari sudutnya Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, berkenan pada Tuhan, langkah-langkahnya Tuhan yang tetapkan. Buat kita, semua tokoh di Alkitab bercahaya dalam kegelapan. Tapi untuk kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bacakan ayat yang terakhir, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap yang telah menerima Kristus dalam hidupnya, itu seharusnya bersinar terang. Tapi kalau saudara belum bersinar, saudara doa sama Tuhan. Mungkin ada satu hal yang masih saudara biarkan menutupi terang itu di dalam hidupmu. Tapi kita mau bilang, Tuhan hari ini saya mau bergaul sama Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan kebenaran. Dan biarkan Tuhan memberikan perkenanan. Sehingga ketika Yesus ada dalam hati kita, kita memberikan terang kepada orang-orang di sekitar kita. Amin.